Sebenarnya begini, Pues, ini apa buka-bukaan aja ya. Di waktu Semen Padang FC itu main di Liga 2 kemarin ya, Liga 2. Itu terakhirnya kalah sama Tiga Naga terakhir ya. Tiga Naga. Yang putaran pertama? Putaran pertama. Itu saya sudah dihubungi oleh Pak Asprafi. Ada 2 nggak salah. 2 ya? 2. Iya. Oke, 500 pendaftar, 2 yang tinggal ya. Biasa, itu sepak bola. Kompetisi ya. Kompetisi, benar. Kita mencari siapa yang paling baik. Iya. Oke, Om. Iya. Tetapi ada sedikit mungkin gimana ya, antara belum deal gitu antara yang ditawarkan dengan yang menawarkan. Oh, kalau itu persoalan matematik berarti ya. Persoalan matematik. Nah, sebenarnya kalau di Wapan udah 27 orang. Udah 27 orang ya. Ya. Kemarin ini yang ribut pemberitaan dan perlu rasanya untuk Om klarifikasi itu mengenai satu bakat daerah kita. Iya. Yang di awal persiapan dia ikut. Iya. Sudah diumumkan oleh klub, oleh manajemen, Iya. mau dikontrak, selesai prakontrak ya, belum kontrak tapi masih prakontrak atau Masih gimana? prakontrak. Prakontrak. Kemudian tiba-tiba Mengundurkan diri. mengundurkan diri. Tri Rahmat Priyadi. Kemarin kita sudah nulis, itu informasi berdasarkan dari Tri. Sekarang kesempatan Coach Devi Adri untuk menjelaskan what happened ayah naon. Ada apa sebenarnya gitu. Mohon maaf ini Om. Sebagian dari mereka juga nanya-nanya gitu. Bang, nanti kalau sempat ketemu sama Coach Devi tanya-tanya dong. Maunya pemain kayak apa sih? Iya. Gimana itu Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lusana pecinta lensa bola Minang 1. Kali ini kita berada di lapangan Galatama ya Om. Iya. Bersama dengan head coach-nya Kabo Sirah yang baru, yaitu Coach Devi Adri. Kita akan bercerita sedikit mengenai persiapan Semen Padang menjelang kick off Liga 2 Om. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Om, ini Om kan kembali lagi ke mes ini. Iya. Terakhir dulu di mes tahun berapa, ingat nggak? Terakhir di mes tahun 98. Wih, udah lama kali ya? Bukan. Itu pemain. Iya, yang waktu main 98 ya? 98. Terus jadi asisten 2010 saya balik sini 2010. Kan? 2010 sampai 2016. 2016. Yang jadi pemain nih, cerita sedikit. Artinya 98 terakhir di sini ya? 98 terakhir. Waktu itu sekamar dengan siapa? Saya pertama sekamar dengan ada Supianto namanya pertama kali pertama kali masuk di sini, dites di sini. Supianto anak diklat Padang. Iya. Sekarang udah jadi polisi, dia di NTB, dia anak NTB. Oh gitu. Pertama kalinya. Kemudian saya sekamar dengan Bang Suranto yang kedua ya, ke Suranto. Begitu Bang Suranto udah resign, udah berhenti. Ya. Kemudian sekamar dengan Williamsa. Oh berarti orang satu kamar ini pernah ya? Pernah, ya. Musim kemarin kita dengan Coach Well, sekarang dengan Coach Devi, ternyata mereka pernah satu kamar. Ya. Artinya mereka berteman dekat berarti ya Om ya? Alhamdulillah. Baik Om, kita nih cerita-cerita ini terkait persiapan Semen Padang ini. Kabau Sirah ini. Nggak gampang loh Om. Menghandle kabau gitu. Betul. Lebih-lebih kabaunya warnanya sirah gitu kan. Betul. Ngeri loh Om. Betul. Musim kemarin pertengahan musim kita harus ceng pelatih dengan situasi yang rumit, dan akhirnya di akhir musim dengan perjuangan yang yang berdarah-darah istilahnya, Semen Padang bertahan di Liga 2 gitu. Dan Om mau mengambil bara api itu gitu. Apa sih motivasinya itu? Ngeri loh Om. Iya, Ripuan, motivasinya tentu suatu tantangan ya. Saya suka tantangan, saya suka tantangan sekali yang diamanatkan oleh manajemen. Bagaimana tim ini bisa berkiprah kembali di Liga 1 itu apa manajemen. Dan kami juga ya punya tekad tim pelatih semuanya, tim pelatih bagaimana membina klub ini supaya bisa lagi bertahta di kompetisi Liga 1. Untuk itu kami mohon doanya dari masyarakat Sumatera Barat umumnya dan pencinta Semen Padang khususnya, bagaimana Semen Padang ini bisa kembali
bertakhta di Liga 1. Iya, berarti targetnya jelas ya. Targetnya jelas. Back on the track, kembali ke Liga 1 gitu. Tapi boleh cerita sedikit nggak Om, kronologisnya? Itu kan kemarin kita kan ada perombakan di manajemen itu. Betul. Sebelumnya CEO kita Pak Asfi Rafiq, kemudian ganti oleh Pak Win. Pak Win Binadino. Ya. Dan prosesnya kalau kita lihat waktu itu kita sempat teleponan kan, ya, menjelang proses ini seleksi adik-adik. Betul. Itu kan waktu pas CEO-nya Pak Asfi Rafiq. Nah, gimana sih kronologisnya pada akhirnya kenapa Om yang dihubungi gitu saat itu gitu? Gimana ceritanya? Sebenarnya begini, saya ini buka-bukaan aja ya. Di waktu Semen Padang FC itu main di Liga 2 kemarin ya, Liga 2. Itu terakhirnya kalah sama Tiga Naga terakhir ya. Tiga Naga. Yang putaran pertama? Putaran pertama. Itu saya sudah dihubungi oleh Pak Asfi Rafiq. Saat itu ya? Saat itu saya pegang PSP waktu itu, saya nonton iya. 1 menit siap kalah itu saya dihubungi. Jadi saya tidak mungkin lari dari tanggung jawab saya udah kontrak dengan PSP. Betul. Saya akan menyelesaikan PSP ini. Saya bilang gitu sama para Rafiq, saya akan menyelesaikan PSP ini sampai akhirnya dimanapun apa. Tetapi saya bilang, saya orang Semen Padang, saya cinta Semen Padang, saya dibesarkan oleh Semen Padang. Kalau Pak Rafiq bisa memberi kontak ketua umum PSP supaya saya balik ke Semen Padang, saya oke. Hari ini saya oke. Gitu ya. Rupanya Semen PSP waktu itu mungkin 5 hari sebelum kompetisi barangkali terjadinya waktu itu. Jadi ketua umum nggak mengizinkan, maka saya kini PSP. Kalau ketua umum mengizinkan, saya balik ke Semen Padang. Iya. Darahnya memang merah ya. Lalu setelah pada itu akhirnya setelah selesai kompetisi Liga 3, berarti komunikasi sambung lagi berarti? Sambung lagi setelah kompetisi Liga 3 waktu itu bulan akhir Februari mungkin saya dihubungi Pak Rafiq lagi. Waktu itu kan belum ada penolakan CEO ya. Ya betul. Saya dihubungi Pak Rafiq sama Hengki Adilas berdua. Saya dipanggil ke kantor ke Bosirah ini. Beliau menginginkan supaya diadakan seleksi untuk pertamanya untuk talenta adik-adik kita yang ada di Sumatera Barat. Ada di lokal ya? Iya. Jadi supaya adalah Semen Padang ini nggak mati gitu kan itu awalnya. Ya setelah bulan akhir Maret Maret nggak salah itu ya. Maret. Itu kami adakan seleksi awal waktu itu. Seleksi terbuka ya. Iya, seleksi terbuka ya. Mungkin ada juga pro dan kontra waktu itu ya. Mungkin ada. Ya, tapi kita nggak bakal bahas pro dan kontra itu di sini ya. Nah, jadi waktu itu yang mendaftar 550 orang Lipo. 550 orang. Yang ikut? Yang ikut cuma 150. Dari 150 itu terjadilah pertama 45. Nah, 45 orang masuk nih Rido nih ya. 45 orang. Kemudian kita panggil ya, itu seleksi 2, kita panggil itu pemain-pemain yang menonjol di Liga 3 kemarin. Ada dari PSKB, Gasliko, Dua Lipa, Saman, PSP. Terus kita adakan seleksi lagi, kita gabung antara yang 45 awal itu dengan yang kita panggil ini. Dapatlah kita saring terus jadi 35 pemain. 35 pemain ini kita lakukan juga mungkin ada uji coba dan bagaimana game terus kita shootkan lagi siapa yang kita rasa tim pelatihnya ya yang bisa berlaga di Liga 2 misalnya. Kita shortcut Om. Ya. Berarti tadi dari 500-an yang mendaftar 100-an yang ikut. 150 yang ikut. 150 yang ikut. Ya. Dari 150 itu berapa orang ini? Berapa orang ini 150 itu yang tinggal? Yang tinggal sekarang? Yang tinggal sekarang ya. Yang tinggal sekarang ada 2 nggak salah. 2 ya? 2. Iya. Oke, 500 pendaftar, 2 yang tinggal ya. Biasa, itu sepak bola. Kompetisi ya. Kompetisi, kita mencari siapa yang paling baik. Iya. Oke Om. Nah, begini Om. Untuk keadaan sekarang, kita kan sekarang ini wawancara dengan Coach Delvi ini per minggu ya, tanggal 5 Juni. Artinya setiap hari ini bakal ada perubahan informasi. Bakal ada pemain yang dikontrak, bakal ada pemain yang masuk, dan bakal ada pemain yang keluar mungkin. Betul. Iya. Nah, sejauh ini, per hari ini, sudah berapa orang sih yang sudah dipastikan bergabung di Semen Padang ini? Per hari ini, 5 Juni, minggu. 5 Juni ya? Ya. Itu
dipastikan ya sekitar 22 orang. 22 orang ya? 22 orang. Ini belum masuk si Andika ya. Ini yang kan barusan tadi kita ketemu ya Om ya? Iya, Andika, ada Pandi juga ya, Pandi Lestaluhu. Oh, Pandi Lestaluhu. Rencananya hari ini mereka nyampe. Kemudian juga adik-adik kita yang di sini juga kemarin sudah dipanggil ya. Tetapi ada sedikit mungkin gimana ya, antara belum deal gitu antara yang ditawarkan dengan yang menawarkan. Oh, kalau itu persoalan matematik berarti ya? Persoalan matematik. Nah, sebenarnya kalau di Wapal udah 27 orang. Udah 27 orang ya? Orang, ya. Di luar Andika yang baru datang, kira-kira siapa yang bakal datang lagi Om? Yang datang lagi Pandi ya. Ya, selain Pandi? Pandi Lestaluhu, kemudian Andika ya. Andika kita sedang mencari gelandang bertahan selain gelandang serang. Gelandang bertahan ya? Rivo bisa Om? Bisa. Karena dites dulu ya. Dites dulu Rivo gitu. Iya. Boleh lah, dites boleh ya. Iya. Tapi jangan berharap masuk ya. Dites saja boleh gitu. Oke Om, menarik ini Om. Iya. Kemarin kan didatangkan itu satu yang menjadi pusat pemberitaan itu, Silvio Escobar itu didatangkan dari Madura United. Namun gini Om, teman-teman banyak yang mendiskusikan itu. Loh, kenapa Escobar gitu? Dengan statistiknya yang musim terakhir dia di Madura, yang boleh dikatakan kurang bagus begitu. Tapi Om memilih Escobar. Gimana sih penjelasannya biar Dunsana Minang Satu paham gitu? Oh ternyata ini alasan seorang Devi Adri milih Escobar gitu. Sebenarnya begini ya Pak Ripo, di Madura itu bukan posisi dealnya BK. Dia ditaruh di wing kanan. Dia sebenarnya kan striker. RW ya? Nah, dia ditaruh di wing kanan itu sedikit bermasalah. Mungkin dia kasih assist di situ. Nggak bisa seleluasa dia di posisi di striker awalnya. Di Serui dia kan striker dulu. Nah, sebelumnya juga di striker. Kemudian di Madura mungkin ada saingan digeser ke kanan. Mungkin itu pilihan pelatih ya, pilihan pelatih. Mungkin strategi pelatih bagaimana Escobar ini bisa menurut dia bisa potensi di wing kanan. Rupanya enggak juga. Secara teknis menurut Om apa sih kelebihan Escobar gitu? Secara teknisnya gitu. Kelebihannya dia punya ketenangan. Dia punya heading yang bagus, punya heading finishing yang bagus Escobar. Kemudian dia punya fighting spirit yang bagus. Fighting spirit bagus contohnya di dalam artian dia semangat juang, semangat fighting untuk untuk berlaga itu sangat tinggi sekali. Contoh kemudian, ya buat yang muda-muda ya. Iya, contoh untuk muda-muda. Kemudian mereka juga sebagai leader ya, pembimbing adik-adiknya. Gimana dia pelatihannya begini loh. Kita sama-sama di sini. Dia bilang begini, saya masuk Semen Padang ini bukan jadikan saingan katanya. Itu kata Escobar. Tapi jadikan saya mitra. Kita sama-sama membangun tim Semen Padang ini. Bagaimana Semen Padang ini naik ke Liga 1 itu katanya dia. Siap. Ya. Komitmennya ya luar biasa. Gitu. Oke Om. Ya. Escobar itu. Ya. Kemarin ini yang ribut pemberitaan dan perlu rasanya untuk Om klarifikasi itu mengenai satu bakat daerah kita. Iya. Yang di awal persiapan dia ikut. Ya. Sudah diumumkan oleh klub, oleh manajemen mau dikontrak. Selesai prakontrak ya, belum kontrak tapi masih prakontrak atau prakontrak. Kemudian tiba-tiba mengundurkan diri. Tri Rahmat Priyadi. Kemarin kita sudah nulis, itu informasi didasarkan dari Tri. Sekarang kesempatan Coach Devi Adri untuk menjelaskan what happened Naona. Ada apa sebenarnya gitu. Dia WA nih, masih ada WA sama saya. Katanya, "Bang, saya mengundurkan diri dari Semen Padang FC," katanya gitu. Mungkin saya nggak cocok lagi di sini katanya begitu. Oh, siap. Kemudian istri saya, keluarga saya juga mensupport saya tidak di sini katanya. Siap. Saya jawab Ribu, mungkin ini kalau saya di mana pemain itu nyaman. Kalau Tri tidak nyaman di Semen Padang jangan dipaksakan. Di mana Tri nyaman main di situ ya. Saya bilang begitu. Oke aja, saya sebagai tim pelatih nggak apa-apa. Itu yang terbaik untuk Tri dan keluarga Tri, ya silakan saja. Saya bilang begitu. Siap Om. Artinya poinnya nggak cocok ya? Nggak cocok. Sama kayak orang pacaran ya Om. Kalau cocok nggak cocok dipaksain nggak bisa. Kita tinggalkan Tri. Berarti udah clear tadi. Poinnya adalah nggak cocok. Nggak cocok.
di kita Sumatera Barat ini kita punya banyak pemain juga yang kemarin berkarir di luar, di profesional gitu. Kita tidak usah menyebutkan karena terlalu banyak gitu untuk disebutkan gitu. Dan Om ketika memegang semen Padang memanggil beberapa gitu. Kalau beberapa berarti nggak banyak gitu. Nggak banyak, ya. Kalau boleh tahu apa sih pertimbangan Om dalam memanggil pemain itu yang bukan di luar seleksi ya? Kalau yang seleksi yang 150 tadi itu kan beda lagi. Ini yang pemain-pemain kita yang sudah berkarir di luar tuh. Karena mohon maaf ini Om, sebagian dari mereka juga nanya-nanya gitu. Bang nanti kalau sempat ketemu sama Coach Devi tanya-tanya dong, maunya pemain kayak apa sih? Iya. Gimana itu Om? Iya ya, kita kan memanggil pemain-pemain yang itu Ripo yang minimal sudah punya pengalaman, itu penting. Ya pertama. Pengalamannya itu minimal di Liga 2, nggak mungkin pengalaman Liga 3 gitu. Betul. Kita kan apple to apple aja kan. Iya. Kita main di Liga 2 tentu pengalamannya Liga 2 minimal. Kalau bagus-bagus Liga 1. Bagus di Liga 1 yang punya pengalaman Liga 1. Makanya kita panggil lah pemain-pemain orang kita yang ada di luar kayak si Aldo main di Persik Kediri kemarin Liga 1. Kemudian ada si Dre Buyung Panyalai main di UBA Liga 2. Dan si Suco Putra Caniago main di Persijap Jepara. Ya itulah. Kemudian si Noval Noval juga akademi kita, dia main kemarin di Persela sama Sleman. Berarti kalau Noval berarti track recordnya udah dikuasai selama ini berarti kan. Melihat dari kemudian kita juga ada komunikasi dengan pelatih-pelatih di luar, pelatih yang menangani mereka juga menganalisa video-video yang ada di media bagaimana cocok nak kira-kira dengan skema yang kita bangun gitu. Kalau cocok ya kita panggil. Oke, berarti adalah pertimbangan khusus dari pelatih. Selain itu mengenai track record, jam terbang, kan memang sebagian mereka memang ada yang berkarir di Liga 2, Liga 1. Tapi mungkin ada yang nggak turun-turun mungkin, ada yang nggak starting, ada yang nggak tampil. Mereka memang kontrak di sana gitu. Dan itu banyak pertimbangan lain dari Om. Nah Om, ini sedikit kegelisahan kita ini ya, karena biasanya semen Padang selalu seperti ini nih. Selalu menarik untuk dibahas. Setiap datang pelatih baru, itu akan datang ombak besar. Itu biasa. Datang ombak besar. Ada yang ria-ria yang menghubungkan seperti ini. Nanti kalau dengan komposisi yang seperti sekarang ini, gimana sih independensinya itu? Artinya kebebasan, kemerdekaan seorang Coach Devi Adri dalam menentukan keputusan gitu. Karena mereka melihat sekarang, mohon maaf ya Om ya. Om sekarang kan di sini ada penasihat teknik, ada pendampingan segala macam. Nah, ria-ria di bawah itu, nih bisa nggak nih, merdeka nggak ini ngambil keputusan? Monggo dijawab Om. Itu suatu tantangan, saya bilang suatu tantangan. Kalau Anda ingin mencapai yang lebih baik, pasti tantangannya lebih besar juga. Ujiannya juga harus lebih. Ujiannya lebih besar juga. Gitu. Ya, mengenai pemain Ripo ya, pemain. Memang ada penasihat teknis ya Pak Haji Suatman. Tapi Pak Suatman hanya menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Nah, mereka hanya menyarankan kira-kira begini di Devi gitu ya. Jadi tergantung kepada pelatih gitu ya. Oke, saya bilang. Makanya Pak Haji Suatman sebagai penasihat teknis tidak ikut terlalu jauh Dia hanya mengoreksi bagaimana saya melatih. Itu Pak Haji Suatman. Kemudian untuk untuk manajemen tidak ada campur tangan sama sekali. Mereka hanya memberikan kebebasan kepada saya. Mungkin Pak CEO tolong diambil ini. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa, Gus? Pertimbangannya ini. Saya bilang begitu. Kalau dia masuk, oke gitu ya. Siapa yang mau diambil? Ini. Si A, si B, si B. Dari itulah mereka menghubungi siapa? Saya tidak mau menghubungi mereka lagi. Siap. Mungkin selo pertama aja mungkin. Kamu mau nggak masuk semen Padang? Saya bilang, Oke. Saya serahkan ke manajemen. Ya, kita perlu clear perkara itu gitu. Karena kadang kita khawatir untuk membuka suatu hal yang sensitif dan hanya membiarkan itu dipendam lama-lama. Pada akhirnya itu mengganggu pada proses kinerja kita gitu. Betul. Kalau sekarang kita buka-bukaan, ternyata seperti ini gitu ya. Nah, terlepas nanti di luar orang berasumsi,
Semen Padang kayak ini aroma politiknya kental gitu. Tentu nanti itu manajemen yang bisa menjawab ya Om ya. Itu di luar kurenahnya pelatih ya Om ya. Cuman dalam independensi dalam pengambilan kebijakan, Om merdeka kan. Iya, itu yang penting dan memang itu beberapa pertanyaan yang timbul gitu. Nah, sedikit lagi Om, sebelum maghrib kita kan. Iya. Ada juga ini yang meragukan ini komposisi pemain ini. Ini kayaknya kalau dilihat kedalaman skuad ini lebih dalam loh skuad yang musim kemarin gitu. Bahasa yang timbul dari teman-teman itu yang mendiskusikan ya Om ya. Dan saya rasa itu wajar-wajar saja didiskusikan gitu. Nah, bagaimana Om menjawab keraguan itu dengan di sisi lain tadi kita target nih kembali ke Liga 1 ini Om. Silakan Itu menjawabnya dengan hasil, dengan apa? Dengan hasil apa ya? Dengan pertama dengan hasil, kemudian dengan kinerja kita ya, kinerja ketiga. Tentu tadi masyarakat, tentu pecinta sepak bola bisa nanti kalau kedalaman skuad lebih bagus kemarin, kalau apanya segi teknik main dan hasilnya lebih bagus kan, kenapa tidak? Gitu. Ya. Rezeki masing-masing beda ya. Masing-masing beda. Ya. Siap Om. Ini semacam tantangan nih buat Om ini dari kita ini. Kalau musim kemarin kita berkaca dari kejadian musim kemarin, dalam beberapa pertandingan saja itu sudah goyang, digoyang gitu ya, dalam arti digoyang gitu. Ini kayaknya pelatih nggak bisa ini, udah banyak serang gitu. Om, siapnya berapa pertandingan untuk devaluasi? Ini mohon maaf sebelumnya Om ya. Saya siapnya sekian pertandingan nih, saya siap untuk devaluasi gitu. Jadi kalau pertanyaan ini agak apa ini saya minta maaf ini gitu. Silakan Om. Oke, saya siap untuk dievaluasi ya. 5 pertandingan saya siap untuk dievaluasi. 5 ya? Walaupun manajemen kan putaran awal ya. Iya, putaran awal. Manajemen menargetkan putaran awal itu posisi Anda di segini gitu. Itu manajemen. Ya. Tapi saya gentleman aja kalau 5 yang tidak memenuhi syarat saya silakan aja. Mudah-mudahan target tercapai. Mudah-mudahan. Doa yang baik tentunya kan. Tentu ya. Iya. Karena tantangan itu hadir kan untuk supaya kita lebih kuat. Betul. Siap Om. Oke, thank you Om. Terima kasih banyak. Rasanya waktu kita terlalu singkat. Kita tunggu di sesi selanjutnya. Oke, boleh. Dari setiap hasil nanti kita ngobrol lagi. Boleh. Jadi nanti ini gimana ini pelatih? Kita di zaman keterbukaan. Jadi bebas untuk bertanya. Dan saya rasa hanya orang-orang yang kuat dan tepat yang bisa yang berada di Semen Padang FC. Orang-orang yang kuat dan salah satunya adalah Coach Devi Adri. Kita doakan mudah-mudahan Semen Padang bisa berlayar dengan baik kapalnya. Amin. Kemudian bisa kembali ke Liga 1. Amin. Kita merahkan lagi Agus Salim karena penonton nggak bisa ya Om ya? Iya, bisa. Kalau kemarin asik juga ya. Kalau kemarin nggak bisa pakai penonton loh. Betul. Berarti motivasi udah lebih musim sekarang. Motivasi udah lebih ya. Selamat berjuang Om. Mudah-mudahan sukses. Kita tunggu launchingnya ya. Siap. Mohon doanya. Siap. Minang 1 beradalah. Iya, Minang 1 dari sana Minang 1 dan dari seluruh pendukung setia Semen Padang FC. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari pembicaraan kita ada yang tersinggung ya Om ya. Tidak. Tidak. Itu bagus. Enggak, maksudnya karena kita ngobrol ini. Iya kan? Di luaran yang kurang tepat kami minta maaf. Mohon doa restunya mudah-mudahan Semen Padang kembali ke Liga 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.